Di sebuah desa, hidup seorang janda tua sebatang dulu. Setiap malam ia berdoa untuk mendapat mukjizat agar dikaruniai seorang anak. Setelah berdoa, nenek tidur dan bertemu raksasa di mimpinya. Apakah ini anakku? Bukan, woi. Ambillah bungkusan di dekat pohon besar. Selepas bangun dari tidurnya, nenek segera pergi menuju pohon besar di dalam hutan. Benar saja, ia menemukan bungkusan di bawah pohon. Nenek perlahan mendekatinya dan memeluk erat bungkusan tersebut. Anakku. Bukan, woi. Biji timun doang itu. Untuk apa biji timun ini, wahai tuyul? Pala kau tuyul. Buto hijau. Tanam biji timun itu nanti kamu mendapat bayi perempuan. Tapi ingat, setelah perempuan itu dewasa, serahkan anak itu kepadaku untuk jadi santapan. Nenek walau udah tua gini masih waras otaknya, Cok. Masa biji timun bisa jadi anak cewek? Stupid Anda. Sudah, lakukan saja yang aku perintahkan. Nenek pulang dan menanam biji timun. Hari demi hari, hujan maupun salju, nenek tetap menyiram biji timun. Tapi anehnya, hanya satu saja buah timun yang dihasilkan. Semakin lama, buah timun terus membesar dan warnanya menjadi keemasan. Masa panen tiba, nenek memetik buah timun emas yang besar dan membawanya ke gubuk. Ia belah timun tersebut dan kaget minta ampun. Isinya 5 batang emas murni 24 karat. Beda cerita anjing. Isinya bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak tersebut lahir dari sebuah timun besar yang berwarna emas, jadi ia beri nama Eis. Timun emas. Nenek peluk bayi tersebut dengan erat. Tanpa ia sadari, air mata menetes dari matanya. Akhirnya bisa dapat tunjangan anak yatim. Ia rawat timun emas dengan rasa kasih sayang yang besar, hingga ia tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan patuh pada orang tua. Suatu malam, nenek bermimpi didatangi oleh sang tuyul, Buto Ijo. Seminggu lagi akan aku santap anakmu. Nenek terbangun dan termenung sedih, karena ia sadar bantuan anak yatim yang dia peroleh akan segera hilang. Melihat kesedihan ibunya, timun emas bertanya, Kenapa ibu bersedih? Maaf, Nah, selama ini ibu merahasiakan sesuatu. Rahasia apa, ibu? Sebenarnya kamu. Iya, sebenarnya kamu bukan. Sebenarnya kamu bukan anak ibu. Tapi kamu lahir dari biji seorang tuyul. Aku blok. Maksud ibu gimana? Nenek pun menceritakan semua kejadian yang ia alami di mimpinya. Aku tidak mau ikut sang raksasa, ibu. Aku masih normal. Mendengar perkataan tersebut, keduanya brainstorming mencari jalan keluar. Tiba-tiba, lampu di atas kepala nenek menyala. Aha, Wahai nenek tua, berikan aku anakmu. anak mana? Aku tidak punya anak. Anak yang waktu itu kamu tanam. Biji timun masa bisa lahir anak? Otakmu gangguan kali, Nugroho. Buto hijau goblok. Aku tanya sekali lagi, mana anakmu timun emas? Lagi sakit, dia lagi sakit. Jamur kurap cacar 7 rupa. Kalau kamu makan sekarang nggak akan enak. Nanti lagi kalau udah sembuh, 3 hari lagi juga sembuh. Baiklah, 3 hari lagi aku akan datang. Buto Ijo pergi sambil berpikir betapa menjijikannya memakan manusia yang sedang sakit jamur kurap cacar 7 rupa. Memikirkannya saja sudah membuat bulu keteknya merinding. Nenek kembali mencari cara untuk menyelamatkan sumber uang anaknya dari Buto Ijo. Ia mencoba meminta bantuan dari seorang pertapa yang tinggal di gunung. Paginya, nenek pergi ke gunung dan menemui sang pertapa. Maaf, Pak. Saya mau minta tolong. Kenapa, Bu? Jadi gini, Pak. Gimana, Pak? Bisa bantu ndak? Gimana saya mau bantu, Bu? Dari tadi Bu cuma mangap-mangap, nggak ngomong apa-apa. Jadi nasib anak saya gimana, Pak? Anak Ibu yang mana? Timun, Mas. Emang kenapa si timun emas? Kan tadi saya udah bilang ada raksasa yang mau nyulik dia. Oh, sebentar. Nih. Apa ini, Pak? Ini bungkusan biji timun, jarum, garam, sama terasi. Anak saya mau lawan raksasa mengerikan, bukan mau bikin sambal hajatan, Pak. Dengerin dulu, Bu. Kalau raksasa itu ngejar anak Ibu, sebarkan bungkusan ini. Nenek membawa bungkusan itu dan pulang ke rumah. Ia berikan keempat bungkusan itu kepada timun emas. Untuk apa ini, Ibu? Buat hajat, buat lawan raksasa nanti. Lusanya, Buto Ijo datang menagih janji si nenek tua. Udah sembuh belum, Nek? Timun Mas, si Joni nyamper. Matamu, Johnny. Buto hijau. Timun emas keluar dari gubuk dan berdiri di samping ibunya. Nggak perlu takut, Nak. Lari! Lari! Timun emas pun lari. Nungguin apa kamu? Itu timun Mas yang lari, kejarlah. Oh iya, tua, Bu. Sendal kamu ketinggalan. Melihat tubuh timun emas yang sudah dewasa, membuat Buto Ijo semakin tidak sabar untuk menyantapnya. Timun emas mulai kecapean berlari-lari. Namun, Buto Ijo terus mengikutinya di belakang. Ia pun mengeluarkan jurus pertamanya. Aku mengandalkanmu, biji timun. Biji timun yang ia tebarkan tumbuh dengan cepat menjadi ladang timun yang melilit tubuh Buto Ijo. Melihat Buto Ijo yang terlilit di ladang timun, timun emas gembira dan berkata, Apakah berhasil?
Sayangnya, ia tidak tahu bahwa kata-kata yang ia ucapkan adalah red flag. Buto Ijo berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas mengeluarkan jurus keduanya. Kalahkan dia, Jamur. Jarum. Jarum tersebut berubah menjadi bambu-bambu runcing yang tinggi. Walaupun bambu tersebut menusuk kaki Buto Ijo hingga terluka, ia terus berjuang berusaha meraih cita-cita yang selama ini ia mimpikan. Melihat usahanya yang terus gagal, Timun Mas mengeluarkan jurus ketiganya. Aku harap yang ini berhasil. Garamon! Goblok! Seketika hutan yang ditaburi garam berubah menjadi lautan luas. Namun usahanya belum berhasil karena raksasa dapat dengan mudah berenang melewati laut tersebut. Melihat Buto Ijo semakin mendekat, Timun Mas khawatir karena jurus rahasianya hanya tersisa satu lagi. Ia berdoa dengan penuh keyakinan dan melempar bungkusan terakhir ke arah sang raksasa. Ini yang terakhir. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Keluarga terasi udang! Molekul-molekul terasi bergetar seperti menjawab panggilan Timun Mas. Mereka berubah menjadi lumpur panas lapindo, maksudnya menjadi lumpur yang mendidih menyelimuti Buto Ijo. Alhasil, Buto Ijo tertelan lumpur panas dan berubah menjadi Buto Ijo goreng sambal terasi. Timun Mas pun berhasil selamat dan mengalahkan Buto Ijo. Ia pulang ke gubuk dan menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, nenek meneteskan air mata sambil memeluk Timun Mas dengan erat. Syukurlah, nak. Syukurlah kamu masih hidup. Syukurlah dana bantuan anak yatim ibu tidak hilang. Mama.